Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So thank you guys sudah join di video ini. Kita bakal review untuk posisi Bitcoin dan kita coba untuk lihat area ekspansi range yang akan berpotensi untuk dicapai dalam pergerakan sepanjang semingguan ini. So teman-teman, beberapa poin yang mungkin perlu kita highlight. Salah satunya adalah economic calendar. Ini udah pasti penting banget untuk kita semua sama-sama pantau. Paling pentingnya besok sih, atau lebih tepatnya hari ini, di hari Senin ya, US itu libur karena ada Labor Day. Dan karena liburnya Labor Day ini berarti market di-expect tidak terlalu volatile ya, at least pada sepanjang sesi New York lah di hari Senin. Kemudian di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak terlalu banyak activity. US newsnya juga sedikit banget, jadi saya pikir semingguan ini mungkin bakal bergerak cenderung flat, kecuali di hari Rabu lah, karena di hari Rabu kita punya ISM non-manufacturing PMI, which is data PMI ini adalah salah satu data penting untuk US, jadi perlu dipantau di hari Rabu, mungkin volatility bisa meningkat. Nah, teman-teman, sepergerakan sepanjang minggu lalu sebenarnya kita udah antisipasi dalam sebuah video yang saya buat khusus membahas tentang range ekspansi daripada si Bitcoin, which is, let me check, this one teman-teman ya, 7 hari yang lalu tepat. Jadi weekly outlook, ekspektasi ekspansi range pada Bitcoin pekan depan. Kalau teman-teman ingat di video tersebut kita nge-review probabilitas Bitcoin pergerakannya seperti apa, kemudian di range time frame weekly ya, terutama di sini. Let me find you. Wah, kayaknya panjang ya ini kalau kita cari panjang sih, tapi ya intinya kita sempat bahas lah dari time frame monthly-nya, bahkan kemudian kita sempat transisi ke weekly juga supaya teman-teman bisa lihat secara detail ya area yang bakal diekspansi oleh Bitcoin. Nah, saat ini kita ngelihat progres daripada Bitcoin time frame weekly itu sebetulnya, kalau saya hilangin dulu kali ya panah-panah ini, mungkin terlihat seperti mengganggu ya teman-teman ya. Yang paling penting di sini kalau saya lihat pada prosesnya, kita bisa breakdown juga kan sampai ke time frame kecil. Ingat teman-teman, weekly candle open ya di kisaran area ini, which is kisaran $26.000. Kemudian harga naik dulu atau turun dulu ya, sama aja. Tapi yang pasti kalau kita lihat di sini, Anda mungkin perlu bertanya, di manakah tail candle terpanjangnya? Apakah di bawah atau di atas? Dan kita lihat pada prosesnya, dia wick ke atas atau naik ke atas, mencoba untuk mengambil lebih banyak liquidity di market. Kita tahu di range price ini tuh terdapat yang namanya fair value gap, dan ini sudah ke-fill dengan wick candle yang begitu panjang ke atas. After testing Fibonacci 1,8%, rejection terjadi di market dan harga kembali lagi ke area open-nya ya. Dan bahkan di sini dalam 3 jaman ya, kita bakal ngelihat Bitcoin close, apakah dia close dalam candle merah atau dalam candle hijau sebenarnya nggak terlalu penting, karena pada intinya adalah range price-nya yang kita mau coba untuk cari tahu, which is kalau misalkan dia closing candle dengan rejection seperti ini, kira-kira area mana yang bisa diantisipasi teman-teman? Mungkin dari open candle time frame weekly kita punya pergerakan antara $24.000 sampai kembali ke highest-nya di $28.200 untuk pergerakan sepekan ke depan. Nah, kenapa saya antisipasi area tersebut? Satu teman-teman, saya menggunakan Fibonacci retracement. Jadi dari Fibonacci 1,8% dan 0,71 yang saya tarik dari swing high ke swing low ini, itu menghasilkan satu level tambahan yaitu minus 0,27. Jadi kebetulan tadi ada yang tanya, kenapa nggak pakai minus 0,618 ya, atau 1,618? Kenapa sekarang area extension yang saya pakai adalah minus 0,27? Jawaban saya sebenarnya sederhana teman-teman. Kita menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi market Bitcoin. Ya, kita tahu market kripto itu dari segi market cap nggak sebesar dulu. Jadi volatilitasnya
jadi semakin berkurang. Nah, kalau volatilitasnya berkurang, berarti kita mungkin bisa antisipasi untuk level di time frame besar seperti daily atau weekly itu paling mentok-mentok minus 0,27 atau kita balik itu sebenarnya 127 lebih kurangnya. Jadi kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement dari posisi yang sama ya, jadi kita cari kayak retracementnya lah, lebih kurangnya kayak gini. Sejauh mana sih? Ya mungkin minus 127 lebih kurangnya menjadi proyeksi target terdekat ya. Dan minus 0,27 ya saya pakai sebenarnya lebih kurang itu untuk mencoba mengetahui aja seandainya si harga breakdown dari lowest point saat ini yang kita gunakan sebagai Fibonacci retracement tentunya, itu apakah dia akan mengejar ke level berapa gitu. Maksudnya bukan apakah ya, tapi kemanakah dia akan lari setelahnya, dan ekspektasinya adalah di kisaran minus 0,27 ini, jadi kisaran $24.000. Nah, kembali lagi ke time frame weekly, kalau kita lihat berdasarkan week candle dan juga berdasarkan range yang ada di bawahnya ya, ini antisipasi aja teman-teman, berarti kita bisa berpotensi bergerak di antara range 28.200 sampai $24.000. Nah, permasalahannya adalah dari konfirmasi time frame weekly di sini, kita ngelihat tail candle yang memanjang ke atas itu mengindikasikan sellers betul-betul mendominasi pergerakan seminggu ini. Ya, dan seminggu ke depan kelihatannya bisa men-trigger lebih banyak sellers in action ya untuk masuk kembali ke market setelah reacting dari candle close minggu ini dan juga candle close mungkin time frame daily dan juga struktur yang terbentuk pada time frame hourly. Jadi itu yang sementara saya perhatikan, bagaimana di sini proses bisa dilihat ya dengan clear bahwa rejection candle terjadi di kisaran area $28.000 dan ngebawa Bitcoin untuk close candle di bawah close candle rata-rata sebelumnya ya, yaitu di $26.000 sampai akhirnya di hari Jumat close candle di 25.800 dan sekarang pelan-pelan kita mengalami retracement. Ya, kalau dilihat sih sekilas ini jatuhnya seperti retracement ya, mungkin sebatas koreksi saja atas lower high yang sudah tercipta di kisaran $28.000 tersebut. Kemudian satu lagi note-nya teman-teman adalah di area ini saya akan marking sebagai area demand kita. So, kalau misalkan memang kita beruntung ya, mungkin Bitcoin di sini punya kesempatan lah untuk dia nanjak, bukan malah turun gitu ya. Kalau misalkan turun, yang tadi kita sudah marking, satu yang saya perlu take note lagi adalah saya masih stick with this trend line pada time frame weekly. Anda bisa perhatikan trend line tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya ya, sebagai tahanan bawah dari trend bullish yang terjadi semenjak 2017 ke 2019, 2020, 2021 dan 2022. Anda bisa perhatikan reaction yang timbul di sini ya dengan key level sebelumnya itu masih di level yang sama. Jadi kalau misalkan memang Bitcoin harus turun dulu, mungkin kita akan dibawa untuk testing ke level itu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia dibawa naik, Anda harus antisipasi kita punya trend line di atas. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini dia create lower high secara konsisten dan terakhir pun kita bahkan nggak sampai ke trend line-nya ya. Kita cuma sampai Fibonacci 61,8% atau previous support resistance aja, itu kita udah nggak dapetin reaction lagi. Nah, buat saya teman-teman sekalian seminggu ke depan ya, area of interest yang saya akan perhatikan adalah kisaran demand zone ini, which is di antara 25.600 sampai 24.750. Kalau kita ngelihat ada proses reversal setelah kembali ke level tersebut, that's gonna be my entry point for long position. Ya, ini sifatnya adalah trade the correction. Jadi kita tahu bahwa trade buy di kondisi market structure yang dalam keadaan bearish itu lebih beresiko ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita bisa lakukan dengan catatan resiko dikurangi atau mungkin pertimbangan lainnya adalah take profit itu harus dalam keadaan agresif. Jadi misalkan 2R atau 2,5R mungkin untuk udah mentok, udah take profit semua. Atau paling simpelnya adalah 1R ya, ketika dia turun kemudian misalkan dia udah create setup, kita tahu penempatan stop loss-nya misalnya gap-nya adalah $300 buat Bitcoin dan satu area kan berarti $300 juga tuh kalau untuk Bitcoin. Nah, berarti pada saat $300 sudah tercapai, stop loss langsung di slide ke break even, itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan semingguan ini ternyata harganya tuh langsung naik
Ya, karena sebenarnya untuk saya melihat reversal, saya sih cukup percaya Bitcoin harus create lower low dulu. Kenapa demikian? Karena dia harus mensapu bersih buyers yang tersedia di sini. Ya, jadi dia harus dimakan dulu nih ordernya, di flip biasnya dulu dari dari bullish menjadi bearish ketika orang udah entry menggunakan mungkin futures market atau mereka melakukan taking profit, jadi mereka close position Bitcoin mereka dengan sell, disitulah akan ada cukup order untuk buyers bisa masuk kembali. Jadi setupnya menurut saya baru akan jauh lebih valid atau lebih tinggi probabilitasnya kalau ada fake outnya dulu. Ya, dengan adanya fake out itu harusnya bisa ngebawa Bitcoin dengan lebih mudah untuk rebound dan mungkin testing sampai ke level di kisaran 27.500 ya, dengan asumsi dia masih menciptakan lower high. Oke? Nah, di perspektif yang lain, kalau kita dibawa naik dulu, ya ini sih lebih enak, udah lebih prefer untuk mencari sell short ya. Jadi by the time harganya naik retracement, kita akan cari setup yang ada pada time frame kecil seperti di 4 jam. Misalkan Anda bisa gunakan VWAP di sini. Ya, once again VWAP sejauh ini saya dapat feedback yang cukup positif. Ada beberapa viewer saya mungkin yang udah nonton video penjelasan tentang seputar VWAP ya. Di sini mana tuh teman-teman ya. Kayaknya beberapa hari yang lalu ya saya baru bikin. Ini dia teman-teman, sekitar 6 hari lalu ya, how to use anchored VWAP. Kalau kalian nonton video itu mungkin kalian bisa nambah satu tools yang bisa meningkatkan lah confluence atau meningkatkan probabilitas dari setup trade yang kalian akan ambil dan bisa dapat tambahan confluence baru. Jadi once you see the rejection, that's gonna be an extra confluence buat teman-teman entry. Dan saat ini VWAP dari swing high itu ada di atas dan VWAP dari recent high itu ada sedikit di bawah. Ya, jadi kalau misalkan memang dia retrace, maybe dia testing terhadap area fair value gap atau mungkin terhadap VWAP dan kita melihat dia mengalami rejection setelah retest itu. Nah, itu adalah setup kita untuk melakukan sell short. Ya, probably kita bakal ngebawa Bitcoin untuk turun juga berbarengan sampai ke next targetnya itu kisaran $25.000, baru kemudian kita expect dia bisa mengalami reversal ya. Mudah-mudahan di $25.000 masih tersedia cukup order untuk harga bisa kembali rebound. Tapi kalau misalkan harganya turun breakdown dari demand zone, saya tidak akan terlalu terburu-buru untuk mengambil next transaction yang saya lakukan pada long position ya. Jadi saya mungkin akan menunggu sampai ada reversal terlebih dahulu. Selama itu belum terjadi, reversal belum terjadi, saya nggak akan terburu-buru untuk entry long. Ingat itu aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan harganya kebetulan kita bisa masuk dari sell side-nya atau sell short-nya, gas guys lagi ya. Pokoknya tinggal di follow up aja lah. Intinya itulah teman-teman ya. Saya tidak memberikan financial advice lah di dalam video ini. Nanti takutnya disalah artikan dan pada menelan mentah-mentah ya sebagai bagian dari rekomendasi lagi ibaratnya. Nah teman-teman, di time frame 1 jamnya sendiri dalam beberapa jam terakhir kita ngelihat Bitcoin slowly mencoba untuk rebound. Ya, saya nggak akan coba untuk analisis ya di time frame hourly karena masalahnya biasanya di opening hari Senin jam 7 sampai jam 9, 10, 11 itu volatilitas meningkat. Ya, kita nggak tahu dengan pasti apakah dia akan dibawa naik dulu atau dibawa turun dulu. Cuman yang penting adalah saya sudah marking area di mana saya akan taking action, itu pertama. Kedua, condition apa yang saya butuhkan untuk saya taking action. Ya, 2 poin ini udah cukup. Poin nomor 3 dan poin nomor 4 adalah melihat dari kondisi poin nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita kembali lagi melihat dulu reaction dari market juga di level atau area yang sudah kita marking. Dan poin nomor 3, poin nomor 4 ya tinggal menyusul. Kita lihat nanti bagaimana reaction market di sana. Alright. So, tambahan sedikit analysis untuk XAU-USD. Jadi ini requested by one of our viewers. Ini kita udah review dari beberapa waktu lalu. Starting from trendline bearish di sini, kemudian kita ngelihat dia udah mulai konsolidasi, ada inverted head and shoulders, kita antisipasi potensi reversal. Teman-teman bisa cek itu postingan itu di thread ya. Saya sempat nge-share itu di thread, but recently lagi gak aktif di trade ya. Saya nggak tahu nih kedepannya apakah kita akan juga coba untuk main di TikTok atau gimana ya. To be honest, saya masih confused teman-teman karena TikTok di sini saya tadinya pengen pakai untuk lebih ke sharing
study ya, jadi buat pembelajaran. Nah, mungkin saya butuh sedikit opinion dari teman-teman juga. Kalian lebih prefer kita di TikTok tuh ngebahasnya apa, atau mungkin di mix and match ya, jadi ada analisis forex marketnya, XAU-nya, atau US indices-nya, plus ada study-nya juga atau course-nya juga ya. Jadi kita bisa tambah-tambahin kayak hal-hal dasar lah, seperti support resistance, how to use Fibonacci, dan lain sebagainya. Jadi update lah dari video-video yang sudah saya bikin di dalam bentuk study time ya, di playlist study time ya. But I don't know guys, jadi please give me your feedback. September sebenarnya bulannya, wah ini bulannya sibuk ya, biasanya banyak event pernikahan nih kalau September nih teman-teman ya. But hopefully tidak mengganggu pekerjaan dan bisa tetap aktif memberikan atau sharing ya, edukasi dan juga analysis buat teman-teman sekalian di YouTube, subscriber YouTube dan juga Telegram. Oke, so balik lagi di XAUUSD, all proses kita udah review semuanya. Chart analysisnya masih ada di sini, saya tidak hapus karena memang overall analysis kita masih sejalan. Jadi yang saya antisipasi adalah kita udah mulai create yang namanya higher high, higher low ya. Proses transisi sudah terjadi, kita sudah marking beberapa area, dan saat ini kalau saya lihatnya teman-teman, jadi yang mungkin perlu di notice ya, ini ada area bisa dibilang kayak major demand ya, probably ini adalah point of interest yang kita perlu pantau ya, dan slightly di bawahnya lagi itu ada di kisaran 1913 sampai 1917. Jadi kita bisa marking ini adalah area krusial, di sini ada support resistance, plus di topnya sendiri kita punya area support resistance, itu terbentuk dari Fibonacci retracement juga. Jadi kita bisa lihat di sini ada di kisaran level 1947,97, atau kalau pembulatan mungkin 1950 lah di level tersebut sampai di area demand di bawahnya. Ya, kalau kita lihat di sini, kenapa saya markingnya di sini teman-teman sekalian? Jadi buat saya ini cara saya menilai ya, cara saya melihat. Harga di sini naik full ya, push testing terhadap resistance yang ada di sini. Dia kena rejection, habis itu dia break. Nah, kalau misalkan logika kita mau entry long position pada saat breakout sudah terjadi, ada sebuah setup atau sebuah strategi, orang bilang itu adalah break and retest. Jadi buat breakout ini udah ada push dari bawah ya, demandnya udah masuk dari sini, buyersnya udah masuk dari proses satu swing di sini. Nah, candle merah ini adalah part of the correction atau retest. Jadi ibaratnya buat trader atau mungkin investor yang ketinggalan pada first swing di sini, ini adalah entry point mereka berikutnya. So, saya melihatnya initial demand itu datang dari 1910 atau 1915 dolar lebih kurangnya. Ya, kita bisa lihat di sini, lowestnya 1910, 1913 lah ya, 1913 sampai kisaran 1917 dolar. That's the initial push dari buyers. Kemudian breakout, retest, another buyers masuk dan ngangkat harganya lebih tinggi, bahkan in a single run ya. Kalau saya ngelihatnya di sini sekali dorong dia langsung nanjak bam ya sampai ke kisaran 1950 dolar. Jadi crucial level adalah Fibonacci 61,8% di sini, dan area demand yang ada di kisaran 1915 dolar ya. Teman-teman bisa lihat nanti range price-nya seperti apa. Secara struktur masih bullish. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat proses turunnya dia cenderung korektif, and at some point kalian bisa melihat ada rejection, that's gonna be your signal buat entry di long position. Jadi kita tinggal mencari setup untuk melakukan long. Kalau misalkan teman-teman memiliki bias yang sama ya, ibaratnya dengan saya melihat secara market structure di sini sudah flip bias dari sellers kemudian start menjadi buyers. Ya, oke, teman-teman sekalian. So, itu dia sementara view saya seputaran XAUUSD. Mudah-mudahan cukup clear, singkat aja, tapi mudah-mudahan cukup jelas karena kita juga belum tahu kan nanti update pergerakan hariannya seperti apa. Apakah dia akan breakdown dulu dari support level, apakah dia akan langsung break high dari 1950 dan create another high. Tapi yang pasti, untuk mendukung analisis tersebut, teman-teman perlu juga buat analisis dolar index, dan kita lihat di sini. Sebelumnya dia sudah hampir membentuk struktur bearish, but then dia flip bias ya dan kembali menjadi bullish. Jadi kita ngelihatnya di sini secara bullish secara bias overall, ini bisa jadi dia udah mulai start ready untuk create another high level lagi. Ya, jadi dia mungkin akan dibawa untuk testing sampai ke next major resistance-nya yang ada di kisaran 105 ya.
ya 60-an ini yang paling dekat teman-teman. Dan kalau ini yang terjadi semestinya XAU bakal dibawa koreksi terlebih dahulu. Yang tadi kita sudah antisipasi lah sampai 1914-an lebih kurangnya. Alright, so that's gonna be my analysis buat XAU dan juga Bitcoin. Semoga kiranya cukup jelas informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya nyampe semua dengan detail dan cukup jelas. So I guess that's it from me. God bless everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.